dengan menjadi raisan di balatin, raisan di sariyatin, raisan di ma'adin sendiri-sendiri, ya, bi an yadda'i kullu wahidin minhum annahu 'alal haqq. Itu katanya Syekh Nawawi dalam tafsirnya. Yang kedua, saya ingin mengajak kita semua, dan saya ingin, kalau tadi saya mengatakan bagaimana silaturahim ulama dulu, bagaimana saya bersama Kiai Fuad, Ustul, Hadrutfi, dan sama terus melakukan. Yang kedua itu saya kira perlu kembali membangun sikap tangguh dari para kiai. Tangguh bahasa Arabnya sungguh, ya sungguh tangguh. Kalau bahasa birokrasinya namanya resilient. Dalam istilah ekonomi itu ekonomi tangguh, ekonomi yang resilient. Di ekonomi dunia ini sedang terkena apa namanya, gonjangan, disrupsi namanya, gangguan ekonomi di mana-mana karena perang, karena iklim, karena apa-apa terjadi gonjang. Nah, kita melakukan apa yang kita namanya itu resilience, ketangguhan ekonomi supaya tidak terpengaruh oleh ekonomi global. Itu resilient. Saya minta kiai juga melakukan resilient, karena ada banyak apa namanya itu kegaduhan, ya, disrupsi dalam masalah pemikiran, dalam masalah-masalah apa-apa, ya, dalam masalah berbagai konsep-konsep pemikiran. Kalau tidak, ya ini akan tergoncang, terbawa arus, tidak resilient. Saya menyebut ayat resilient itu adalah, yaitu ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagimu pada Rasulullah ada uswatun hasanah. Ini ayat resilient, ayat ketangguhan. Kenapa saya menyebut itu? Karena Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa hadhil ayatul karimah aslun kabir. Ya, ini ayat yang pokok sekali dalam hal apa? Fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ya, dalam soal kita mengikuti ucapan-ucapannya, sikapnya, perbuatannya. Walidha amaran nasa bi ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab. Karena itu Allah memerintahkan pada manusia untuk memegang teguh pada Rasulullah pada waktu perang Ahzab. Jadi ayat ini ayat perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang, saya dengan istilah ya, tidak ada hubungannya dengan keadaan di Indonesia, perang koalisi namanya. Jadi maka perang menghadapi koalisi besar di bawah pimpinan Quraisy, seluruh negeri di Saudi untuk bergabung dengan Quraisy menjadi koalisi besar. Orang Yahudi di Madinah, Bani Quraidah bergabung. Orang munafik yang jumlahnya 300 dari 1000 pengikut Rasulullah itu nyempal tinggal 700. Ya. Itu perlu diberikan resilient, ketangguhan, supaya ikut Nabi dalam hal apa? Fi sabrihi wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidharil faraja minallahi ta'ala. Supaya sabarnya, ketangguhannya, kejuangannya, semua itu ini di dalam uswatun fi Rasulullah, itu di dalam hal. Jadi resilient dalam menghadapi tantangan itu. Walidhalik kata Imam Ibnu Katsir, qala ta'ala lilladzina taqallaq wa tadajjaru wa tazalzalu wa tarad bi amrihim yawmal ahzab. Karena itu Allah menyatakan untuk orang yang ragu, yang galau, yang goncang hatinya,
tidak tenang pada waktu perang Badar itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi untuk yang taqallatu tabajan, orang yang seperti itu, maka laqad kana rasul adalah ayat untuk memberikan resilience yang datang. Dan Allah mengatakan bahwa di antara orang iman ketika itu, walaupun hanya tinggal 700, ada yang memiliki resiliensi yang tinggi. Maka Allah mengatakan, walamma ra'al mu'minuna ahzab. Ketika orang mukmin yang resilient, al-mu'min al-musaddiquna wa'adallah, membenarkan janji Allah. Qani ada ma wa'adana Allah wa rasuluh, ini yang dijanjikan oleh Allah. Minal imtihan wal ikhtibar, ujian dan tantangan yang dihadapi ini. Ya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, Allah benar. Yang akan membawa kebaikan. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman, dan tidak memberikan kenapaan kecuali tambah imannya dan tambah pemberahan. Ini namanya muslimuna resiliun, yang punya sikap ketangguhan. Barangkali saatnya kita kembali, namanya itu membangun konektivitas di antara ulama, disambung lagi hubungannya, itu salatnya, bangun lagi resiliennya. Dan yang ketiga, boleh setuju boleh tidak dengan saya, ya, bahwa sekarang harus lagi dibangun kesadaran politik kiai. Kenapa? Karena sekarang banyak kiai sudah tidak sadar politik, tidak punya penyadaran, menganggap politik bukan urusannya kiai. Politik itu bukan urusan kiai, cuma ngaji, berdakwah, ya kan, berdoa, jumpa jampe, sembur. Urusan politik bukan urusannya kiai. Padahal semua persoalan penting diputuskan melalui keputusan politik. Kebijakan, aturan, undang-undang, bahkan calon presiden, wakil presiden, keputusan politik. Rakyat cuma suruh milih, calonnya diputuskan dalam keputusan politik. Ini, sini jadi calon presiden, sini jadi wakil presiden, rakyat milih. Jadi bukan yang mencalonkan, bukan rakyat, keputusan politik. Gubernur, wakil gubernur, wali kota, itu semua keputusan politik. Jadi kalau keputusan politik kiai-kiai tidak ikut, maka keputusan politik tidak ada lagi manhajnya kiai. Tidak ada manhajin ala manhajin kiai, tapi ala manhajin ghairi kiai. Tidak ada. Nah, inilah akibat daripada itu, kemudian melemahlah, saya bilang, gerakan politik kiai Asyik ini. Dan saya katakan, al-dha'fat al-harakah al-siyasiyah al-kiyaiyah fi alam al-siyasi al-Indonesi bal kadat tamutu fi hadhihi al-ayyam al-akhirah. Telah melemah gerakan politik kiai di dalam tatanan perpolitikan dunia perpolitikan Indonesia, bahkan akhir-akhir ini sudah hampir mati, atau mungkin paling mati, atau mungkin sudah mati. Kenapa? Karena para kiai sudah tidak punya lagi kesadaran politik, sudah tidak lagi menganggap itu pengurusannya diri. Jadi akhirnya menjadi usaha. Di sini yang saya katakan, maka sentralitas kiai satu karena kurang silaturahimnya, kurang konektivitasnya, kurang resiliensinya, kurang merasa
politiknya, akhirnya melemahlah gerakan Indonesia, dan para kiai yang berada sebagai penonton, sebagai pemerhati, dan tidak pernah mengambil peran dalam menentukan keputusan politik di Indonesia ini. Saya kira buat saya hal malam ini menginspirasi saya, mengingatkan saya pada masa-masa lalu ketika berkumpul dengan beliau, dengan Ki Abdullah Abbas. Saya pernah bertemu dengan Ki Abdullah Abbas pulang dari Jogja, malam-malam pulang kumpul di jalan dengan Ki Abdullah Abbas. Dari Jogja saya pulang bareng naik mobil. Saya tidak lupa lagi sholat subuh berjamaah dengan beliau di jalan, berngobrol dengan beliau, berbincang tentang berbagai masalah. Saya juga pernah dengan Ki Abdullah Abbas berhenti di Bandung. Suasana masa lalu. Dan Ki Fuad bareng saya dengan Gus Dur bareng ceramah di Lampung, di berbagai daerah. Ki Fuad itu kan unik, selalu naik mobil, mobilnya Mercy. Dia nggak pernah naik pesawat terbang. Dia banyak dari Cirebon pergi ke Jawa Timur sampai kemana, nanti balik terus ke Lampung, naik mobil terus muter balik lagi. Nggak pernah. Mungkin kalau mobilnya itu bisa ngomong kali dia teriak terus itu, karena terus dinaikin Ki Fuad kemana-mana untuk ceramah silaturahim. Kita ketemu di Lampung, ketemu di Jawa Timur, ketemu luar biasa. Saya melihat suasana seperti itu membuatlah Nahdlatul Ulama menjadi kuat karena kuatnya silaturahim antar para kiainya pada masa. Saya harapkan sekarang dibangun lagi, konektivitas dibangun lagi, ketangguhannya luar biasa. Beliau saya waktu itu saya masih muda, lebih muda dari beliau, dan saya yang mengikuti beliau, resiliensinya dalam menghadapi itu juga luar biasa, dan kesadaran politiknya sangat tinggi sekali di maslahatin, tapi bukan untuk kepentingan kiai, tapi li maslahatil ummah, li maslahatil jami', tapi rahmatan lil alamin, yang untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan bahagia ini. Mudah-mudahan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa subhanahu. اللهم اغفر للخطايا كما تغفر الارض من الدار. اللهم زد في احسانه وتجاوز عن سيئاته. اللهم نور قبره ووسع قبره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران. ومنزل الرحمة والمغفرة على قبره. اللهم ثبت إيمانه وثبت إسلامه واجعل الجنة مثواه واشفع له بشفاعة يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هدانا الله وإياكم أجمعين إلى أقوم الطريق والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.